kagum akan Engkau Tuhan, akan kebaikan-Mu, akan kesabaran-Mu, akan kasih-Mu yang tidak pernah habis. Terus Tuhan Kau menuntun, mengajari kami, membawa kami kepada kemuliaan yang lebih besar. Kepada kasih karunia yang lebih ajaib. Urapi kami Tuhan, tenggelamkan kami dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu. Biar roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Izinkan hari ini saya menyampaikan tentang sebuah tema, mengenal atau dikenal. Ya. Saya tertarik dan menyambung apa yang Vincent sampaikan minggu lalu. Karena anak-anak saya itu cukup mengenal saya Bapak Ibu. Dan itu saya seringkali nggak sadar. Ya. Dari anak-anak kecil, kalau saya sedang suka ya dengan Victor, itu terus saya minta tolong dia. Vic tolong ambilin ini, Vic tolong ambilin itu, Vic tolong ini. Sampai Victor tuh bilang, "Pak, kok aku terus? Kan ada COVID." Saudara, saya merenungkan di dalam kehidupan kita bergereja, saya juga kadang gak sadar seperti itu. Tetapi saya juga belajar Bapak Ibu, orang yang saya hubungi, yang lebih sering saya hubungi adalah yang berkaitan dengan tugas atau bagian yang saya mau sampaikan. Tetapi tetap saudara, faktor bawaan itu ada. Nah ini semua dari apa Bapak Ibu? Dari pengenalan. Coba sekarang kita terapkan itu kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu tidak mudah kecewa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya. Kok Tuhan beda ya? Gak seperti biasa. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ya. Kita sedang dibawa ke musim yang baru. Tuhan punya cara, banyak macam cara untuk menyatakan pertolongan dan kasih-Nya. Ya. Oke, kita akan belajar Bapak Ibu. Kita itu kita mengenal Tuhan atau dikenal oleh Tuhan. Ya. Next. Ada 3 ayat di awal khotbah Bapak Ibu. Tuhan mendasari tentang masalah mengenal. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain, kata Tuhan. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi berbeda saudara. Orang yang mengenal Allah dengan tidak itu berbeda. Dan dari sini kita melihat Tuhan itu betul-betul rindu sebuah perbedaan. Tapi Tuhan kita ajaib. Tuhan Yesus tidak punya kasih. Saudara tahu itu. Tuhan Yesus itu kasih adanya. Kalau Tuhan Yesus punya kasih, satu kali kan habis. Tuhan Yesus itu kasih adanya. Jadi gak pernah habis. Dan itulah yang menolong saya dan saudara. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, banyak orang berpikir, oh kata-kata yang diatur, yang Tuhan suka, tidak. Hari-hari ini kita belajar tentang hati. Minggu lalu tentang respon hati.
golden heart, ya hati yang levelnya seperti emas. Itu enggak mudah, saudara. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Saudara bayangin ya. Gak ada orang yang tidak memikirkan tentang kehidupan. Besok mau makan apa? Rencana masa depan anak-anak bagaimana? Semua dipikirkan. Tetapi Tuhan tetap membuat garis. Harus ada perbedaan. Orang yang mengenal Allah dengan tidak. Saudara dan saya bisa khawatir. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh khawatir. Setiap kita bisa keliru. Tapi jangan terus hidup dalam kekeliruan. Ya. Ini ayat-ayat pertama langsung bicara tentang perlunya perbedaan mengenal Allah dengan tidak. Next. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus ada loh di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ikut ngobrol loh dengan mereka. Tapi tidak menjamin. Saudara ngobrol dengan Tuhan, saudara dapat sesuatu pernyataan dari Tuhan, berkarunia, belum tentu saudara kenal Tuhan. Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi. Nah ini yang hari ini kita mau terobos dengan kasih Tuhan. Ya, saya nggak sadar loh Bapak Ibu. Minggu lalu Vincent sudah saksikan bagaimana kita ini semua marah dengan supir taksi yang sangat keterlaluan. Bukan keterlaluan ya, sangat. Tapi sebetulnya itu kesaksian bukan hanya untuk Vincent, tapi untuk saya. Kali itu saya lolos. Tapi ternyata ada sesuatu yang tiap hari, yang sejak terjadi beberapa waktu lalu, belum hilang. Ngedongkolnya, jengkelnya. Dan yang membuat sedih saudara, Tuhan anggap itu kejahatan. Bayangin. Kalau sudah bikin kejahatan, lu bikin apa? Wah tuh mesti nipu orang, uang ngerampok. Enggak saudara. Ya itu sudah pasti enggak benar. Ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, ada orang-orang yang seperti ini. Saya sampai renungan, aduh Tuhan. Berarti minggu lalu aku ini seperti ini. Dengar firman. Saya ngalami sendiri ada di situ. Kok saya nggak sadar ya? Kemarin siang punya kesempatan ke Padangan. Saya nggak sadar, saya menajiskan omongan saya. Sesuatu yang jahat, saya lontarkan. Itu nggak membuat orang jadi baik loh Bapak. Loh, dia bisa ikut jengkel. Nah saya kan nggak benar. Ini pengakuan Yohanes bagus banget. Aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang. Dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, pengalaman Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Dia lihat suara, dia dengar Bapa, dia lihat burung merpati, dia lihat pernyataan surga yang supranatural. Sangat ilahi. Tapi ternyata betul Yohanes Pembaptis tidak mengenal. Buktinya begitu dia masuk penjara, dia kecewa. Kenapa aku harus masuk penjara?
Bukankah aku yang menyiapkan jalan? Bukankah Yesus yang katanya hebat? Dengarkanlah dia. Kenapa aku didiamkan di penjara? Semalam ada orang yang ke rumah juga begitu, saudara. Karena dia, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi bagus. Istrinya berkata, aku percaya Roma 8:28 betul. Nah ini, saudara bayangin. Yohanes mengakui, aku tidak mengenal. Belum mengenal. Waktu di penjara dia kecewa. Ternyata pengenalan itu penting sekali, saudara. Tahu dan mengenal beda. Sudah cerita Bapak Ibu. 11 tahun yang lalu di Green Room Holy Stadium. Ada Presiden Prabowo sekarang, dulu belum. Ada Pak Petrus Agung, hanya 2 pendeta, saya dan beliau. Itu sesuatu yang paling berkesan, saudara, adalah waktu Pak Agung ditanya kan dia tanya, kalau saya nanti jadi presiden, harapanmu, impianmu apa? Bapak Ibu tahu Pak Petrus Agung jawabnya apa? Saya udah cerita ya. Pak, saya rindu Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Itu mengagetkan beliau, saudara. Jadi lumbung pangan dunia itu lebih dari berkat, saudara. Lebih dari Indonesia yang makmur. Lebih dari itu kita menolong bangsa lain, itu istilahnya. Jadi dia kaget. Loh, kok bisa seperti itu? Terus Pak Agung bantu cerita, terus dia ngomong, ayo nih Pak Hadi cerita Yesaya 60. Nah saya cerita Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, semua karena Tuhan. Tuhan memberkati gerejanya di Indonesia, maka bangsa Indonesia pun diberkati, ikut diberkati. Saya ngomong pakai bahasa umum, saudara. Ngobrol. Tapi apakah saya kenal? Tidak. Apakah saya tahu kode-kode beliau? Apakah saya tahu makan kesukaannya? Makanan yang tidak suka saya nggak tahu, saya nggak kenal. Ngobrol. Makanya Bapak Ibu, banyak orang tahu Yesus, belum tentu kenal Yesus. Apalagi dari pihak Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku gak kenal, wah ini repot. Ternyata mengenal Tuhan itu penting. Ini firman di kitab Daniel menggambarkan tentang masa kesusahan. Antikris ringan dan antikris yang berat. Alkitab berkata tentaranya akan muncul. Ini antikris, saudara. Mereka menajiskan tempat kudus. Makanya bait Allah kalau nanti berdiri bukan yang dari Tuhan. Menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Bayangin. Ada orang-orang Kristen yang lupakan perjanjian kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena percaya Yesus, karena iman, bukan karena perbuatan kita. Tapi ada orang yang akan menyatu dengan mereka dan murtad. Tapi Alkitab berkata, tetapi umatku yang mengenal Allahnya. Bukan cuma tahu Yesus, kenal. Ini sulit. Kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah-khotbah dari Pak Yusak. Dia selalu berkata, makin hari makin aku bingung. Makin hari makin aku berkata, banyak hal aku tak mengerti. Ya memang betul. Kalau orang, Tuhan tuh gampang, Tuhan gampang, tak gini nurut kok sampai aku. Itu sudah terlalu jauh, sudah. Makin kenal Tuhan, makin sulit, saudara. Diraba apa yang dia mau. Apa yang Tuhan suka sih? Apa yang Tuhan gak suka sih? Nah contohnya nih. Bayangin ini kejadian, nanti saya ceritain ya, beberapa waktu lalu.
Saya nggak sadar, saudara, setiap ketemu orang yang baru Kristen, saya cerita lagi. Itu bukan cerita kesaksian loh. Cerita sesuatu yang jahat di hidup saya. Saya ceritakan. Dan itu tidak menolong orang lain jadi baik loh. Dan loh, oh iya ya, orang itu gak benar ya. Kan jadi malah mengutuki. Kan saya gak boleh seperti itu, apalagi saya hamba Tuhan. Umatku yang mengenalnya akan tetap kuat. Yang percaya katakan, bukan hanya tetap kuat, apa Bapak Ibu? Akan bertindak. Nah, tindakan kita harusnya apa? Menolong banyak orang, memulihkan banyak orang yang luka, menguatkan orang, bukan seperti saya. Malah saya cerita kepahitan saya, waduh ini gak benar. Nah, Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mengenal, kita ini akan mudah salah paham dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak dengar doa, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan kayak tidak ngurus kita. Padahal Bapak Ibu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tadi bagi saya cerita pengalaman Bapak Ibu. Anak saya Victor bilang, Pak, saya itu loh papa lebih dari 60 negara. Aku saja segini. Loh Vic, kamu taunya dari mana? Aku ngitung gini. Dan itu 60 negara lebih, saudara. 30 itu justru saya waktu tinggal di Temanggung. Dengan bahtera ada kebangsa-bangsa. Dulu saya berpikir saya akan berhenti. Pada waktu saya di Temanggung saya cuma lihat kanan kiri gunung. Berhenti, saya nggak keluar negeri. Tidak ternyata. Makanya yang membuat penting saudara bukan tempatnya, bukan kotanya, bukan negaranya. Yang penting Tuhan tempatkan kita di mana. Disitulah Tuhan pasti menyertai kita. Yang percaya katakan, Yusuf di penjara disertai Tuhan. Masuk sumur disertai Tuhan. Dimanapun disertai Tuhan, itu lebih penting. Saya cerita saudara, saya punya beberapa teman. 98 peristiwa Jakarta, wah beberapa orang pindah ke luar negeri. Dan beberapa orang saya kenal sudah di Australia. Bapak Ibu sedih sekali, saya kenal dulu di Jakarta. Begitu pindah keleleran saudara. Uang yang dia punya lama-lama habis. Dia kecewa, kenapa Tuhan tidak tolong? Saya bilang, kamu tuh doa enggak? Tuhan menuntun kamu pindah ke Australia enggak? Jangan orang pindah ke Australia, aku juga Australia, belum tentu. Kamu bisa juga tetap di Indonesia, pindah kota, yang lain belum tahu. Baru dia sadar, ya enggak lah. Saya pikir semua orang ke Australia saya ikut. Nah itulah saudara. Kita melakukan karena tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan menuntun kemana? Karena engkaulah ya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi bukan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tuh gak pernah salah. Dari perjanjian lama pun bukan Tuhan yang menolak. Maka aku menolak engkau menjadi imamku karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Makanya kita mulai belajar sudah di mana? Di keluarga. Makanya mesti latihan Bapak Ibu, enggak ada. Ya, kita mesti menerima kekurangan, mulai belajar dari yang kecil. Saya bagaimana bisa mengerti saudara semua kalau dari kecil saya belum bisa berhasil. Kemarin tuh saya ke Padangan saudara, saya bersyukur ingat kebaikan Tuhan. Ingat
pada waktu saya mesti melakukan semuanya. Saya antar jemput jemaat. Pakai mobil saya loh Bapak Ibu. Suzuki Carry 1984 warnanya putih. Dulu dia ngerti. Carry apa Pak? Carry bukan carry ketinggalan. Saya setir sudah. Saya jemput jemaat. Selesai saya antar jemaat. Sudah tahu berubah mulai apa? Ada satu hamba Tuhan namanya Samiton Pangela. Dia bilang, kalau kamu pengen nanti gerejamu besar gini-gini, kamu harus berubah semuanya. Jangan di depan salaman, nanti kebaktian salaman. Jadi kamu tahu, dia bilang itu ya, orang itu pendeta tuh sampai gak ikut puji-pujian. Karena dia salaman terus. Sudah mau pujian berhenti, dia masuk khotbah. Ketemu Pak Petrus Agung sama. Belajar. Bagian ini baptisan. Masa kamu baptis? Nanti jemaat berapa kamu yang baptis semua? Nikah kamu yang semua? Wah ya. Gak bisa Bapak Ibu seperti mertuanya Musa. Makanya saya tahu. Kita bersyukur Tuhan membawa ke musim baru kepada musim yang baru. Ya. Next. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Paulus adalah orang yang pernah punya tugas menghabisi kekristenan. Tetapi dia ngomong malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Bayangin loh. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Yang dulu menjadi cita-cita, yang dulu menjadi sebuah kebanggaan. Kalau dia bisa bunuh orang Kristen, bangganya bukan main. Kalau bisa penjarakan orang Kristen, dia berhasil. Dia nggak rugi. Kenapa? Karena pengenalan. Ya, saya pernah Bapak Ibu, udah kerja apa saja, saking pengennya kuliah. Saya harus kerja. Ditawari mau nggak jadi bendahara? Ya saya mau. Kan dia bilang kita perginya malam, kerjanya malam. Nodong orang Bapak Ibu. Di tempat-tempat diskotik. Saya nggak ikut nodong loh, megang duit. Tapi semua saya kerjakan. Apapun kalau saya punya tugas. Nggak pernah saya ngawur. Gak pernah saya curi uang. Maka Bapak Ibu semua itu apa ya? Kita harus belajar melihat ya, bagaimana hidup kita. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah. Saya bilang Tuhan kok ajaib. Semua hidup kita yang lama harus seperti betul-betul sampah. Kita menemukan Yesus itu seperti mutiara yang mahal. Kita jual semuanya untuk membeli tanah itu. Karena ada harta terpendam di dalamnya. Mutiara yang mahal. Yang percaya katakan, nah, supaya aku memperoleh Kristus, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Kita bukan itu Bapak Ibu, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Semua karena percaya, karena kebaikan, karena bukan karena perbuatan kita. Itu benar Allah yang anugerahkan besar kepercayaan, semua anugerah. Nah, luar biasa nih, Paulus sudah begitu rupa tetap ngomong seperti ini. Ayo jadi kesepakatan kita. Kita baca 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam. Jadi ternyata saudara, karakter itu lebih penting, betul-betul lebih penting. Nanti lihat kesaksian saya. Lebih penting dari karunia. Itu kerinduan, itu dikejar oleh Paulus. Yang ku kehendaki. Kenal, makin kenal.
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya Bapak Ibu. Meterainya apa? Yaitu Tuhan mengenal. Nah ini penting. Banyak orang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Belum tentu Tuhan kenal kita. Ini penting saudara. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita dimiliki Tuhan. Amin. Nah kita dimiliki sudah nurut saja sama yang memiliki kita. Apapun yang Tuhan tuntun ya sudahlah. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa Bapak Ibu? Nah kita mau belajar kejahatan itu apa sih? Ngerampok ya jelas, berzina ya jelas itu kejahatan. Korupsi ya jelas, semua itu jelas. Cuma nanti saya mau ceritakan ternyata dimaksud kejahatan itu apa. Tetapi orang yang mengasihi Allah ia dikenal oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jangan cuman mengenal tapi perlu apa? Dikenal. Yang sepakat katakan next. Nah ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya demi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat apa Bapak Ibu? Apa sih pembuat kejahatan? Makanya waktu Vincent kesaksian aku gak ngerasa tuh. Aku sama supir itu ya jengkel. Tapi ya sudahlah. Saya bisa tidur nyenyak, saya gak memikirkan. Tapi pengalaman hidup saya yang ini. Tanpa saya sadari. Ketemu orang baru, ada kesempatan. Saya cerita. Harusnya kan saya cerita. Oh Tuhan tolong saya. Oh kemarin di Semarang Tuhan baik. Oh harusnya itu. Itu enggak. Saya cerita kejahatan saya. Tanpa saya sadari. Next. Nah ini bagus banget saudara. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya, ini Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu, apa Bapak Ibu? Yesus bukan punya kasih. Sekali lagi. Kalau Yesus punya kasih, satu kali habis. Yesus itu kasih adanya. Diambili terus, ya tetap kasihnya gak berubah. Tetap kasihnya mengalir. Kalau Yesus punya kasih, kasihnya habis. Yesus itu kasih adanya. Nah saya tuh Tuhan izinkan sudah ngalami yang baik dan tidak. Pengalaman pertama adalah sekian waktu yang lalu saya punya saudara yang tidak sekandung dan dia betul-betul ada kebutuhan. Sampai dia begitu rupa. Tapi saya pun tahu saya harus prioritas. Keluarga, anak-anak itu adalah prioritas. Dan ini nanti. Saya harus ngatur, saya bilang waduh saya gak bisa. Dan cerita singkat dia kecewa sudah. Sampai saya menyesal, aduh Tuhan. Tolongi saya, ya saya gak bisa. Jamah supaya dia mengerti. Saudara saya bilang Tuhan, beri aku kesempatan. Ya, memperbaiki apa yang dia melihat saya itu bukan cuma wah pendeta kok begini, tolong beri kesempatan. Sudah ajaib. Berapa tahun lalu, berapa hari, mungkin 2 minggu. Dia tuh diberi anugerah oleh perusahaannya. Bisa ikut tur, dibayari tapi semuanya hanya bayar, semuanya dia bayar sendiri. Dan cerita singkat saudara. Dia butuh jaket. Karena musim dingin, tidak terlalu dingin sebetulnya.
Tapi karena belum pernah ke luar negeri dan sebagainya, dia membawa gini-gini, dia tanya ke saya, mau pinjem, bisa nggak? Saya tanya Bu Linda, Lin, ada nggak? Oh ada, ini. Sudah saya bilang, saya nggak pinjemin, saya kasih. Sebetulnya saya pelayanan ke Tegal, saya lupa saudara. Sampai akhirnya pulang dari Tegal, saya bilang sama Thomas, Tom cepet tolong kirim. Tolong yang cepet, gimana caranya, tolong saya bilang. Karena dia sudah hampir pikirannya jelek loh. Papa itu nggak tolong lagi. Jumlah yang besar ini cuman sebuah jaket. Bayangin sudah. Saya sedih, saya bilang Tuhan tolong. 2 hari lagi mau berangkat, mau pergi. Dicek saudara masih di Majenang. Kata Thomas, Pak ini paketnya baru sampai Majenang. Hah? Waduh nemen. Saya udah minta maaf. Aduh saya lupa, saya cuma minta maaf saudara. Tapi Tuhan pertolongannya ajaib, tidak pernah terlambat. Besok mau berangkat, sore itu datang. Aduh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, apa yang membuat saya terharu? Dia pergi foto-foto, ya ajaibnya. Dia sudah punya jaket warna itu, saya kan nggak tahu. Yang saya kasih untuk suaminya, warnanya sama. Mirip banget. Jadi membuat dia cerita mana-mana. Betapa baiknya Tuhan melalui dia sebut saya. Saya bilang Tuhan kau baik. Perbuatan baik. Bukan kejahatan yang saya lakukan. Nah beda Bapak Ibu. Sekian waktu yang lalu. Seolah-olah bilang saja saya beli mobil. Bapak Ibu kalau beli mobil atau motor, udah bayar ya, bayar, bakal sudah share nama sudah toh. Motornya kita ambil, mobilnya kita ambil, mau dirubah apanya haknya kita toh. Ini enggak, sudah dibeli mobilnya, sudah sekian lama, aku mau lampunya dilepas. Hah? Nah ya memang siang gak perlu lampu, tapi malam kan perlu lampu. Ngerti Bapak Ibu ya? Buat saya ini gak logis. Kalau kita beli rumah, aku minta pintunya. Lah, kan ada pintu depan, pintu dalam aja saya minta. Buat saya, ini apa ya? Sangat menjengkelkan. Tanpa saya sadar. Menjadi kejahatan di hati saya. Setiap ada ketemu orang yang belum cerita, saya cerita. Begini, ini kan saya nggak memberkati, apalagi saya hamba Tuhan. Harusnya cerita seperti yang saya dengan orang tadi. Ini malah beda. Menularkan kepahitan, menularkan kejelekan, menularkan yang negatif. Gak sadar sudah. Padahal baru loh, besokin orang di Padangan, ingat bagaimana kita dulu gini. Pulang cerita di mobil. Sampai di rumah Bapak Ibu ajaib. Kok tuh SMS saya, Pak ada orang dari Bali mimpi tentang Bapak. Mimpinya Bapak ini pakai kudanya gagah, jubahnya putih, ada kotak merah, pokoknya siap untuk melakukan sesuatu. Tapi aneh, kudanya warna hitam. Waduh itu gak enak buat saya. Jubahnya putih, tapi kok kudanya hitam. Saudara, hanya Tuhan singkapkan. Hatimu pahit.
Saya langsung saudara, pertolongan Tuhan itu tepat. Persis nanti tanggal 26 saya akan berdoa di sebuah kota. Itu suasananya persis seperti itu. Dan ini mimpi-mimpi loh, yang mimpi saya, Vincent mimpi, Bu Linda mimpi sampai detail. Saudara. Bayangin Tuhan sudah ngatur harus begini. Tiga loh. Saya, Vincent dulu, saya terus Bu Linda. Sampai Tuhan ngomong, nanti sampai ulang tahunmu. Bayangin. Ada sebuah perjalanan. Dari Indonesia, dari timur, itulah cahaya memancar di Indonesia. Indonesia dari mana? Di selatan. Dan kerjakan dengan tekun. Dan dari situ, baru ujungnya tuh sampai ulang tahunmu. Ulang tahun itu 18 Januari itu pas retreat cruise. Itu yang Pak Bambang dapat. Yaitu apa? Hati gereja Tuhan harus kepada Yesus, bukan kepada berkatnya. Saya bilang, waduh luar biasa. Saya bayangin loh. Orang lain gak tahu. Tapi saya sesek banget saudara. Dengar itu, aduh Tuhan, aku tahu aku salah. Tapi salahnya apa saya gak tahu. Saya datang, saya bilang Tuhan. Mimpinya sudah sekian hari yang lalu. Kenapa disampaikannya hari ini? Kemarin. Ya memang pas. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Ampuni. Saya cuma minta Tuhan darah Yesus. Sucikan hati saya. Minggu lalu saya dengar kesaksian Vincent. Saya pikir untuk Vincent. Bukan untuk saya. Seringkali kalau khotbah gitu. Dengar khotbah, oh itu cocok buat A, cocok buat B. Sekarang ini banyak orang yang pahit sudah. Orang kalau pahit tuh mulutnya tuh pahit. Keluarnya semua ngomel, ngedumel, pahit. Dan saya bertobat. Saya percaya kasih karunia-Nya tidak pernah habis. Kenapa Bapak Ibu? Yesus tidak punya kasih. Tapi Yesus itu kasih adanya. Saya makanya sudah lakukan apapun itu jangan menunda. Maka dari itu saudara, jangan terlambat merespon. Saya sambung minggu lalu, respon hati. Kita harus kenal dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Yang sepakat, katakan kita mau mengenal Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Berdoa, siapkan hati. Dan terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Bereskan hati kami Tuhan. Supaya tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada kejahatan. Karena Engkau menilai itu kejahatan. Pembuat kejahatan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menjadi pembuat kejahatan, biar darah Tuhan Yesus sucikan kami. Mengampuni kami, memulihkan kami, merubah kutuk jadi berkat. Biarlah kasih karunia dan anugerah-Nya terus melimpah dalam hidup kita. Dan kita sadar semua karena Tuhan. Biar roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomimu diberkati oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.